Sambah menyembah kita pulangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kato sajo nan kita pakatokan, apalah langkah menjadi buah pasambahan, tentu di pokok kaji menurut adat, syariat dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Syukur alhamdulillah, siang ini Zona 3 PBB menyelenggarakan deklarasi terbuka dukungan Partai Bulan Bintang kepada Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang akan datang. Mengapa kita dukung Pak Prabowo? Saya teringat ucapan almarhum Buya Hamka ketika beliau menafsirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kalimat-kalimat yang mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Dan perjuangan kemerdekaan, pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, sentosa dan menentukan. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Buya Hamka berkata di dalam kalimat-kalimat pembukaan UUD 45 itu, tersimpullah maksud dari dua ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu tidak akan kita capai kecuali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak mungkin merdeka tanpa rahmat Allah. Kita tidak pernah mengalahkan Belanda meskipun kita perang ratusan tahun. Belanda dikalahkan oleh Jepang. Kita juga tidak pernah mengalahkan Jepang. Jepang dikalahkan oleh sekutu. 2 hari setelah Jepang kalah, kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Buya, di situ tersimpullah firman Allah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Tidak akan terjadi barang sesuatu kecuali atas kehendak Allah yang Maha Agung. Kemerdekaan tidak akan terjadi kecuali atas kehendak berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi kemerdekaan itu tidak akan datang begitu saja tanpa kita berjuang. Maka dikatakanlah oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, sentosa dan menentukan. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu berjuang untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Bertemulah dua kalimat itu, kita menjadi bangsa merdeka. Sekarang hampir 80 tahun kita merdeka. Belum semua cita-cita kemerdekaan itu berhasil kita capai. Bahkan kita harus mengakui negara-negara lain di Asia yang merdeka belakangan dari kita, yang sumber daya alamnya jauh lebih miskin daripada kita, telah maju selangkah dua langkah berada di depan kita. Kita terlambat melompat ke depan, salah satunya karena kita tidak memiliki pemimpin yang mumpuni. Kita menghormati Bung Karno, kita menghormati Bung Hatta sebagai proklamator yang telah menegakkan kedaulatan bangsa kita. Kita menghormati Pak Harto yang telah berjuang dengan gigih mengangkat harkat dan martabat kita, membangun bangsa kita sehingga menjadi salah satu Asian Tiger sebelum kita mengalami krisis tahun 1998.
Sesudah krisis 98, harusnya kita bisa melompat jauh ke depan. Sayang, pemimpin-pemimpin kita yang silih berganti belum sangat tangguh untuk membawa bangsa kita mampu melompat ke depan. Kita percaya Pak Prabowo Subianto, kita yakin beliau punya kemampuan itu. Sayang, negara begini besar, negara begini kaya, tapi mungkin kurang mumpuni kita mengelola negaranya, maka kita tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa yang